Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifa Yohananda dari kelas 2B, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Anissa Nursalam, SEME, yang telah memberikan saya kesempatan untuk membahas topik yang sangat penting dalam ekonomi makro, yaitu tentang inflasi dan akan memberikan rekomendasi solusi untuk mengatasi masalah inflasi yang terjadi di Indonesia. Saya melakukan ini guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Ekonomi Makro Syariah. Mari kita mulai. Inflasi adalah peningkatan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam suatu periode waktu. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menurunkan kualitas hidup. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa yang menyebabkan inflasi dan bagaimana cara mengembalikannya. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut terjadi inflasi tahunan sebesar 2,84% pada Mei 2024. Penyumbang utama inflasi Mei 2024 secara tahunan adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Presiden Joko Widodo mengapresiasi kerja tim pengendalian inflasi pusat hingga daerah. Jokowi menyebut inflasi RI pada Mei berada di angka 2,84% dan merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Jokowi menyebut inflasi Indonesia pada 9 sampai 10 tahun masih berada di angka 9,6%. Saat ini turun drastis menjadi 2,8%. Ada beberapa faktor yang menyebabkan inflasi di Indonesia. Yang pertama, kenaikan harga energi. Harga bahan bakar minyak atau BBM dan listrik mengalami kenaikan akibat fluktuasi harga minyak global dan kebijakan subsidi energi yang berubah. Kemudian yang kedua, gangguan rantai pasok. Pada pandemi COVID-19 lalu dan konflik geopolitik global menyebabkan gangguan pada rantai pasok yang berujung pada kelangkaan barang dan kenaikan harga. Ketiga, kenaikan harga bahan pokok. Harga bahan makanan seperti beras, minyak goreng, dan daging mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pasokan dan meningkatnya biaya produksi. 4. Kenaikan upah. Peningkatan upah minimum regional atau UMR juga turut menyumbang kenaikan biaya produksi, yang pada akhirnya diteruskan ke harga jual barang dan jasa. Dampak dari inflasi yang tinggi cukup signifikan dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang pertama itu daya belinya menurun. Masyarakat dengan pendapatan tetap akan merasakan penurunan daya beli karena harga barang dan jasa naik lebih cepat daripada pendapatan mereka. Kedua, ketidakpastian ekonomi. Inflasi yang tinggi menyebabkan ketidakpastian ekonomi yang dapat mengurangi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, kesenjangan sosial. Inflasi dapat memperburuk kesenjangan sosial karena kelompok berpenghasilan rendah lebih terpengaruh oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Mengatasi masalah inflasi di Indonesia, ada beberapa rekomendasi atau solusi yang bisa diterapkan, yaitu yang pertama, kebijakan moneter. Bank Indonesia perlu memperketat kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga untuk menekan permintaan dan mengendalikan inflasi. 2. Pengelola subsidi energi. Pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan subsidi energi agar lebih tepat sasaran, serta mendorong penggunaan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Ketiga, peningkatan produksi dalam negeri. Pemerintah harus mendorong peningkatan produksi bahan pangan dan barang kebutuhan pokok melalui insentif bagi petani dan produsen lokal. Keempat, perbaikan infrastruktur. Memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur transportasi dan logistik untuk memastikan kelancaran distribusi
barang dan mengurangi biaya distribusi. 5. Diversifikasi sumber pangan. Mendorong diversifikasi sumber pangan untuk mengurangi ketergantungan pada beberapa jenis bahan pokok tertentu sehingga fluktuasi harga dapat lebih terkendali. 6. Peningkatan efisiensi rantai pasok. Mengimplementasikan teknologi dan sistem manajemen yang lebih efisien dalam rantai pasok untuk mengurangi biaya dan meningkatkan ketersediaan barang. Demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai inflasi di Indonesia, penyebabnya, dampaknya, dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai kondisi ekonomi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.